lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kita kedatangan duo anak sulung. Yang pertama, dan sebenarnya kita berempat. Ya kita berempat sih, kita berempat semuanya sulung sih di sini ya. Anak pertama semua kita di sini. Yang pertama Mikael Aldei, yang kedua Natasha Subekti. Ya, mungkin bisa cerita dulu nih sedikit ya backgroundnya. Sekarang sudah sudah mencapai apa nih S1 atau apa dan sebagainya. Dua-duanya adalah anak pemimpin. Dan biasanya anak seorang pemimpin mempunyai beban yang sangat berat. Sampai beberapa anak sulung menjadi marah dan pergi dari rumah, bahkan merasa tertekan. Dan kita mau dengar nih bagaimana pengalaman anak sulung yang satu ini. Ya dua ini ya. Bahkan mungkin dengan Kesia nih nanti saya wawancara. Oke, mari mulai dari Natasha dulu. Oke. Halo semua, perkenalkan saya Natasha, umur 22 tahun, anak dari Ibu Puji dan Pak Kris ya, salah satu pemimpin di sini. Sudah baru lulus Juli ini S1 psikologi. Luar biasa, dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia. Dari Malaysia, keren. Sekarang Mikael Aldi. Perkenalkan, nama saya Mikael Aldi, umur 27 tahun. Saya menyelesaikan S1, kemudian sudah menyelesaikan juga S2. Wow, keren. Nah, nih sekarang pasti anak sulung itu katanya yang paling kenal papa mama, ya itu. Nah, menurutmu, ya, ini menurut Natasha ya, kamu ini lebih siapa nih ya? Lebih ini bukan soal wajah aja, tapi juga soal wajah, sifat, karakter. Mama atau papa ya, tapi habis itu Pak Aldi, tapi juga gini, apa sih yang paling kamu suka dari mama, dari papa, dan Aldi, dan apa yang paling nggak suka? Nah itu ya, karena anak sulung ini katanya paling kenal. Live loh ini ya. Ini live ya. Ingat ya, jangan sampai disensor lah ya, mama dengar loh. Ya, Aldi dulu. Nah, katanya Aldi dulu yang gede. Oh siap. Gede dulu. Oke, kalau iya betul, kalau paling mengenal betul, karena kita mungkin hidup lebih lama ya daripada adik kita gitu. Nah kalau misalnya dari mama atau papa, sebetulnya lebih sayang sama mama gitu, karena memang ada backstory lah hari itu, waktu masih di dalam kandungan gitu. Nah karena lebih sayang sama mama, sebetulnya lebih kenal mama gitu, lebih kenal mama yang memang cerewet karena sayang, terus juga memang selalu pengen sesuatu yang bagus buat Aldi, karena mungkin dulu itu waktu kecil dia nggak ada yang beli barang-barang yang bagus, jadi berusaha selalu ngasih yang terbaik buat Aldi gitu. Kalau papa itu jauh lebih cuek, tapi juga sayang sama Aldi, jadi memang ya menurut Aldi semakin hari makin lihat sih, bapak-bapak tuh nggak bisa langsung ngomong I love you gitu, tapi caranya itu lewat berbagai cara lah gitu, mungkin kerja lebih keras, lakuin lebih keras, dan itu membuat Ali juga mengerti, oh ternyata papa nih caranya gini gitu, karena banyak hal yang dia nggak bisa ajarin ke Aldi gitu. Misalnya kan dulu dia sales paling bagus, dia juga mungkin dulu juga jago main kartu dan segala macam. Dan lagi juga katanya jago banget di mesin, di mobil, ya tahu betul. ya. Jadi ngecek mobil, tahu cat ini apa segala itu nggak pernah banget diajarin Aldi, padahal Aldi juga suka banget mobil gitu. Ya akhirnya Aldi lebih belajar sendiri gitu, tapi Aldi ngerti cara dia mencintai memang nggak seperti itu, nggak yang ngomong netar gitu. Kalau mama kan ngomong gitu ya, bisa berjam-jam gitu. Waduh ya. Gitu. Nah sekarang kalau ada Natasha nih, Kalau aku sih sepertinya lebih mirip mama ya, dari sikapnya, dari cara gerak-geriknya atau apanya tuh aku hari-hari ini mikir kayaknya makin lama makin mirip mama gitu. Kadang suka bingung gitu, tapi memang karena dari kecil mungkin ya mama sangat memegang banget saat mendidik anak, jadi mungkin lebih tertransfer, ya? Lebih turun. Iya, kalau papa memang kayaknya papamu tuh lebih care banget ya. Lumayan, tapi strict. Oh ya. Iya, strict. Jadi kalau soal mendidik papa lebih keras gitu. Oh ya. Iya. Contoh nih. Kalau misalnya dulu papa tuh kan nggak suka anak yang terlalu cengeng atau manja gitu ya.
kalau misalnya aku udah mulai nyebelin misalnya papa iniin, papa langsung papa langsung marahin gitu loh. Dan apa namanya, nggak peduli kalau misalnya anaknya nangis atau apa, pokoknya ngasih tahu apa yang kamu lakukan salah atau apa gitu. Dalam hal apapun sih. Tapi aku bersyukur kalau dari papa mendidik seperti itu, jadi membuat aku tahu mana salah mana benar gitu. Papa setiap kali apapun yang aku lakukan, kamu harus izin, kamu harus tahu gitu. Jadi sepertinya sopan santun dan tata krama lebih dari papa. Kalau dari mama lebih berani ya, maju tak gentar ya. Mama mungkin lebih hal yang rohani mungkin ya, lebih hal yang mengayomi, mengasihi, menasehati, lebih kayak gitu sih. Wih, luar biasa. Nah, tapi kan seperti yang kata saya tadi ya, statement atau dunia ini berkata bahwa anak sulung itu pasti dituntut lebih banyak dari adik-adiknya. Dan itu seringkali menjadi beban. Sampai banyak anak sulung yang dalam tanda kutip stres, marah, dan sebagainya. Apakah Aldi dan Natasha ini mengalami itu enggak? Dan kemudian kalaupun mengalami, bagaimana sih cara untuk menghadapi ya, rilis lah stresnya? Apalagi kalau udah lulus nih, mereka lulus atau apa? Atau cari kerja, atau menjadi kaya, atau bayarin gaji orang tua, bayarin gaji misalnya utang orang tua. Nah itu pernah nggak mengalami tuntutan yang seperti itu? Iya. Pokoknya harus Aldi dulu nih, pokoknya kan Aldi lebih tua gitu ya. Kalau dari Ali benar, tuntutan itu pasti akan lebih jatuh ke anak sulung gitu. Dan Ali beberapa kali memang ngerasain juga ya momen-momen yang cukup menekan lah gitu. Adek nggak disuruh ya? Hah? Adek santai? Iya, pastilah, pasti. Karena Ali ngerti banget sih, karena kan gini ya, sebagai anak sulung, kita ini dikasih investasi lebih. Semua dari, dari cara belajar, orang tua untuk ngajar dan segala macam, ya namanya anak pertama, semua belajar dari awal, kasih jor-joran secara uang dan segala macam, jadi harapannya pun lebih gitu. Nah, ada satu waktu di mana sebetulnya Aldi tuh marah lah sebetulnya sama adiknya Aldi, karena ya Aldi ingat banget sih cerita tentang anak sulung itu ya, jadi kayak anak bungsu yang memang mengabur-aburkan uang gitu. Ya di Alkitab kan bilang ya, anak sulungnya pun marah loh di Alkitab. Jadi Aldi memang Aldi ingat cerita itu karena memang ada sering kali gitu ya, maksudnya Aldi punya handphone 1 sampai selesai. Ini adiknya Aldi tuh adiknya Aldi bolak-balik hilang dan itu minta sama orang tua gitu. Terus juga kan Aldi juga kuliah juga selesai tepat waktu, adiknya Aldi harus ngulang dan itu sejujurnya juga buat Aldi kayak kok harus buang ini lagi gitu. Nah dulu sih memang Aldi kalau misalnya Aldi buat nekan stresnya Aldi sebetulnya dulu lebih banyak marah ke adiknya Aldi. Jadi Aldi mukul lah dan segala macam gitu. Makanya ternyata sampai terjadi penganiayaan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada yang kurus ya. Iya, betul. Agak sekarang jadi lebih kuat sih. Sparring bantamnya sama Aldi gitu. Oke. Jadi kalau ngeliat Elion yang suka itu udah mengerti ya. Dulu pernah terjadi gitu ya. Setelah itu baru dia di tengah dikenal Tuhan, Ali ngerti, oh ya ada cara-cara lain supaya untuk menghilangkan stres. Salah satunya sebetulnya Ali baru ngerti ternyata olahraga juga bisa buat ngilangin stres. Terus Ali juga suka sesuatu yang bersih kan, makanya Ali juga kadang kalau misalnya kelihatannya adekmu juga rada berantakan ya. Betul. Makanya sebetulnya ya dalam kehidupan sekarang waktu Aldi ketemu sama orang, sama yang berantakan apa segala, Aldi lebih chill. Dulu tuh Aldi berantem terus kalau soal ini naruh barang ini beda, tempat ini beda, segala itu aduh berantem terus. Bersyukurlah punya adik yang mendidik ya. Gitu. Nah terus sampai akhirnya Aldi menemukan lah Aldi sesuatu yang bersih dan segala macam itu juga bisa menghilangkan stres, gitu, menghilangkan tekanan. Bersih gitu ya. Keren. Jadi kalau saya cuci mobil, ya stres, digosok. Sekarang bersihin rumah. Wah, ajaib. Nah, boleh ke rumah juga. Boleh ke rumah kita ya. Boleh. Lagi stres. Betul. Kalau Natasha gimana nih dengan tekanan, tuntutan orang tua dan sebagainya? Kalau dulu sih orang tua nggak pernah menjelaskan kayak kamu harus gini. Gitu. Tapi mungkin lebih ke saat berbicara, saat apa itu masuk gitu kayak ini ekspektasimu, ini tuntutanmu gitu. Dan aku kan orangnya memang cepat menangkap, jadi oh ini toh gitu. Tapi nggak pernah memang dijajarkan begitu. Cuman semenjak dari aku SMP, karena memang sekelas
kita penuh banget dengan anak pemimpin. Nah, ya. itu udah masalah itu ya. Iya. Jadi bukan hanya dari orang tua, guru-guru pun ada. Nah itu Perbandingannya kontras nih. iya. Tapi yang dari orang tua nggak terlalu menekan banget. Yang lebih menekan adalah dari orang tua, dari guru-guru dan dari sekitar lingkungan sekolah lah. Karena kan memang di IS, di English Primary itu nggak terlalu banyak anak muridnya, jadi kita fokusnya, jadi attention guru-guru tuh ngelihat ke kelas ini, dan memang apapun yang dilakukan setiap kita satu kelas ini selalu dipandang. Misalnya yang salah cuma satu orang, tapi seluruh kelas langsung dihukum. Wah. Tapi Contohnya kalau kita nggak dikit. kadang ada yang males istilahnya masuk ke lab komputer untuk kelas. Ada yang beberapa anak cowok lah atau anak ceweknya sembunyi di satu kelas yang memang nggak tahu guru-guru gitu. Kabur. Terus nggak ada kan. Jadi marah gurunya, tapi marahinnya satu kelas dihukum gitu. Banyak sih, seringkali banyak hal gitu. Jadi yang membuat Kamunya sekelas ya, kamu di kelas ya, iya kamu di belajar kelas, ya. iya, betul. Termasuk baik nih ya. iya, Mana iya, anak iya, pemimpin iya. yang lain yang berani-berani itu ya. Iya, dan menurut aku itu malah yang paling sangat buat aku terbeban, karena masa-masa SMP SMA bukannya kita malah istilahnya ngelewatin masa remaja yang menyenangkan, tapi justru malah tuntutannya banyak gitu. Apalagi perkataannya selalu gini, saya bilanginnya ke pemimpin atau saya bilanginnya ke siapa? Puji ya. Nggak ke orang tua sih, tapi ke pemimpin yang lain gitu. Aduh, Tuhan Itu yang Yesus. membuat dakdikduk, kayak kenapa nggak pernah salah tapi selalu satu kelas dihukum. Itu yang membuat aku selalu melihat sekolah tuh Karena berbeda. kamu baik-baik ya, nurut Iya, ya. benar, dia anak baik-baik. Kalau sama adik dan itu sama tuntutan orang tua malah sebenarnya aman-aman aja ya kalau kamu ya. Lumayan aman, cuman memang dari mama ya mungkin terkadang ya lebih pengen, oh kamu mau warisi mama, ngerti mama, dan papa mulai sekarang juga karena papa juga seorang pendeta, kamu harus bisa istilahnya masuk di gereja harus benar-benar dari paling besar, hal paling besar sampai paling kecil kamu ngerti. Jadi mau walaupun ada orang yang megang itu, aku harus mastiin 2 kali akan hal itu. Dan mungkin soal mama memegang STT dan memegang divisi banyak yang banget lain, ya, Kak. iya. Ada juga istilahnya ekspektasi, kamu ayo coba liatin, belajarin nih satu-satu divisi ini gitu. Dan memang terkadang merasa sangat terbeban karena gak sama gitu. Apa yang ditaruh ke aku dengan adikku itu beda sekali. Oh, beda? Iya. Kerasa beda. itu? Dan semenjak SMP SMA memang guru-guru selalu bilang, kok kamu sama adik kamu beda banget ya gitu. Terus guruku langsung bilang gini, memang setiap anak-anak kan kainnya motifnya berbeda gitu ya. Tapi motif. iya bilangnya gitu ya, memang orang berbeda gitu. Dulu aku marah karena kenapa kok sangat berbeda di ini aku yang selalu dituntut lebih, yang dilihat lebih gitu. Sedangkan adikku kayak have fun aja gitu. Hidupnya enak aja gitu iya, ya. enak aja gitu. Dan apapun yang aku lakukan pasti kan selalu dilihat. Walaupun misalnya tersembunyi, tiba-tiba ada aja yang tahu gitu. Padahal bukan hal-hal yang gimana aja Biasanya gitu. kan labelnya lain, anak sulung, anak Bu Puji. Iya, betul. Aldi juga gitu, anak sulung, anak Pastef itu kan beda ya memang. Iya, apalagi kalau orang-orang guru-guru misalnya datang ngelihat, mereka kan komen juga kadang ya langsung terus terang gitu kan. Walaupun memang baik gitu, tapi jadi menaruh tuntutan gitu. Oh, jadi aku harus begini ya, jadi anak Bu Puji gitu, menjaga image. Seperti itu sih. Nggak sih jadi anak Bu Puji Iya, gitu? aku sempat marah sih memang, sampai mungkin udah kesel sama papa mama ya, karena kenapa lebih memfokuskan yang lain atau lebih memanjakan adik daripada aku. Tapi puji Tuhannya sih, aku dipertemukan dengan satu guru yang benar-benar membantuku ya. Yang mungkin sampai sekarang pun jadi mentor aku. Saat aku kuliah pun, saat aku balik ke Indonesia, misalnya aku lagi ada pergumulan atau ada apapun yang aku sedang struggle, aku kayak self check up gitu ke guru ini. Aku cerita, aku sharing. Itu sih yang membuat aku juga istilahnya wawasannya terbuka. Karena salah satu guru ini kalau nge-approach anak-anak tuh berbeda banget gitu. Dan itu yang membuat aku terblessing banget sih, karena Tuhan taruhkan orang-orang yang tepat di sekeliling aku yang bisa membantu. Tuhan aja nggak sampai nakal gitu ya. Iya. Apa yang gurumu bilang sampai tiba-tiba hatimu bisa Tenang. berubah? Iya, hatimu bisa lebih
menerima ya dah aku sulung deh gitu. It's okay deh. Awal mulanya sih karena gurunya selalu menanyakan menurut kamu tuh siapa gitu. Membukakan kita wawasan dirimu siapa, istilahnya kamu tuh berharga, dan mulai dari situ aku mulai mikir, oh aku harus ngenalin diriku nih. Dan aku istilahnya mulai mau cerita dengan guru ini, dan guru ini tuh memang membantu aku banget setiap kali beliau ada waktu, ayo kamu mau cerita nggak apa, misalnya pulang sekolah cerita, oke cerita. Dan aku juga ingat Ini sih, boleh loh ngomong juga namanya dan bilang Iya, thank you. siapa tahu ada yang mau- Supaya siapa tahu ada yang mau Sudah seling tahu, juga. Ibu. Supaya gurunya sudah tahu supaya. Iya, namanya Miss Christine sih. Iya. Iya. Dan memang beliau sangat peduli kepada anak-anak sih. Setiap apapun yang anak-anaknya alami, beliau coba istilahnya menggali. Istilahnya nggak hanya pendidikan, tapi karakter, terus apa yang sedang mereka struggle, beliau mau bantu gitu. Aku ingat banget satu statement yang beliau selalu berkata gini, saya berharap kamu nanti ke depan kalau misalnya kamu struggle atau dalam tekanan yang besar, hal pertama yang kamu lakukan adalah lari ke Tuhan gitu. Dan itu selalu membuat aku ingat, oh iya ya, berarti setiap kali aku sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kemarahan yang besar, istilahnya udah nggak tahan, aku selalu lari ke Tuhan, ngomong ke Tuhan dan ke guru ini gitu. Jadi memang aku orangnya privat, jadi hanya 2 orang ini aja yang aku berani ngomong apapun. Nah, mungkin mereka jadi stress reliever aku gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, Bu Kesia pernah nggak stres sebagai anak sulung nih? Kebetulan adik aku tuh umurnya jauh banget. Jadi aku sama Samuel tuh 11 tahun. Jadi nggak gitu berasa. Jadi kadang Tapi kalau misalnya dengan tuntutan orang tua atau orang tua lagi ngalamin kesulitan, merasa nggak harus buat sesuatu sebagai anak sulung? mungkin karena perempuan kali ya. Apa enggak sih? Papa mama itu sangat santai dan jarang banget bebanin ke aku malahan biasanya. Tapi biasa gini, pokoknya kamu bantu doa. Jadi aku disuruh doa terus. Jadi bisa sore-sore lagi tidur dibangunin suruh berdoa. Itu bisa. Bangun, doa keliling rumah komplek gitu. Jadi kadang beloknya bukan disuruh kerja ya, tapi disuruhnya berdoa gitu. Aku lebih seringnya sih gitu kalau sama mama papa. Kalau kamu banyak berdoa, kan kamu pelayanan. Kamu banyak berdoa, nanti kita pasti beres gitu. Jadi aku dipaksa doa, disuruh puasa gitu. Jadi makanan ntar di rumah nggak ada, hilang aja gitu. Pokoknya pagi-pagi nggak ada makanan. Ntar tengah malam dibangunin, ayo naik sepeda, doling sama papa gitu. Tengah malam gitu. Bangun, malam-malam aku lagi, aduh mau tidur. Ditarik bangun, ayo bangun, doa. Gitu. Ini ada Semua yang anak sulung memang punya cerita berbeda ya. Gitu sih. Saya juga cukup seru. Saya bahkan dari umur 5 tahun karena keluarga saya ngalamin kegoncangan ekonomi, mama udah bangunin. Dan mama saya memang orangnya juga cukup cerewet, tapi keras, tapi keren lah. Menurut saya sih, saya suka sih. Jadi dia bangunin gini, anak perempuan gak usah tidur, kerja, iya. bangun, Bangun. ngerajang, Bersih-bersih. masuk dapur, gitu ya. Terus suruh jualan di sekolah, saya nangis gitu karena malu mesti jualan di sekolah. Suruh ngedarin pamflet, bilang mau nggak rantangan, mau nggak pesan makanan gitu ya. Oh iya, aku juga pernah suruh jualan. Cuma Iya. karena jualan sambil naik sepeda aku seneng. Karena sembari naik sepeda. Bener, aku suruh Iya. jualan tapi sembari naik sepeda. Tapi memang sebagai anak sulung pasti punya banyak sekali dalam tanda kutip ya. Kalau saya pribadi sih, saya melewati badai sangat banyak ya. Sebagai anak untuk melihat kedua orang tua pada saat mereka berantem, pada saat ya istilahnya papa tendang ember, mama menangis, gak ada uang, dan ya biar bagaimana sebagai anak sulung, tapi menurut saya itu memperkaya. Hari ini saya sangat bersyukur jadi anak sulung. Karena itu memperkaya, mencetak, memperkuat, dan membuat kita semua berdiri dan jadi. Nah, kita teruskan nanti nih. Jangan kemana-mana, tetap di MMA, mertua menantu, akur dong. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Akur dong. Kita masih dengan Mikael Aldi dan Natasha Subekti tentang membahas tentang gimana sih rasanya jadi anak sulung gitu ya. Dia sempat cerita ternyata Aldi sempat membuli adiknya ya, ada kesel kenapa dia dituntut lebih, adiknya ternyata kok kayak lebih santai ya. Tapi akhirnya ternyata dia melewati. Natasha sebaliknya mungkin sama adiknya nggak gitu kali ya. Cuma di sekolah tekanan segala macam itu ternyata membuat dia kenapa yang salah orang lain, aku terus yang harus ikutan menanggung semuanya. Tapi ternyata itu beban-beban dari anak-anak sulung. Nah, mungkin kita mau lanjut tanya nih ya ke Natasha, ke Aldi gitu ya. Tantangan apa sih yang paling sering kamu terima waktu kamu jadi anak sulung? Tantangan, tuntutan, kan tuntutan banyak ya. Ada tuntutan harus kerja, tuntutan apa yang menurut kamu paling capek nih dan menekan dan ya misalnya nih kalau dalam hidup saya dulu ya bangun pagi gitu misalkan atau apa kerja. Tantangan terbesar adalah mendamaikan papa mama. Ya, karena waktu itu papa saya sebagai dokter belum jadi hamba Tuhan ya, kan jatuh bangun dengan beberapa wanita dan itu sangat traumatik buat saya, sangat menyakitkan, di mana mama nangis terus ya. Buat saya itu tantangan terbesar untuk bisa mendamaikan papa mama ya. Tantangan kedua buat saya yang paling berat adalah menghadapi tidak ada uang ya, dimana ini cuma contoh aja ya, hal-hal yang lucu ya. Adik saya itu malu banget gitu karena semua orang pakai sepatu, sudah pakai sepatu yang tali, sepatu cat, sepatu semua ya. Orang tua kita nggak bisa beliin. Dan bisa dia beliin kalau itu sepatu Bruce Lee yang hitam cuma udah sepatu karet tuh, bukan yang kain begitu ya. Itu udah paling murah dulu harganya kalau zaman itu ya, itu cuma Rp5.000 dan papa mama bisa gitu. Dan adik saya nangis nggak bisa ke sekolah,
dia pakai itu tuh dia malu Sepatu banget. Bruce Lee nggak mau. Dia nggak mau. Jadi waktu itu kan dia nggak bilang sepatu ya. Jadi saya harus mengarang cerita Bruce Lee bahwa ini adalah sepatu legendaris ya, sepatu di mana orang paling hebat di dunia namanya Bruce Lee gitu ya. Sampai adik saya mau ke sekolah pakai itu. Kena. Tertipu padahal tuh Tertipu enggak. ya, tertipu. Jadi dia suka bilang, aduh sampai sekarang gue sering tertipu itu. Dia pengen makan daging dan keluarga kami nggak punya daging. Saya harus mengarang cerita bagaimana tahu itu selesat daging gitu. Kalau saya itu tantangan-tantangan seperti itu. Selesai daging. Padahal beda jauh ya. Tapi ya mau Stick gimana tempe, ya? ada stick tempe. Iya, waktu itu Stick belum tempe. ada stick tempe, stick tahu belum ada. Tapi saya harus mengarang tuh cerita-cerita begitu. Ya buat saya itu tantangan terberat sih adalah hal-hal seperti itu ya. Nah di kalian pernah nggak mengalami tantangan-tantangan seperti itu ya sebagai anak sulung? Ya. Iya. Kalau dari Aldi ada mungkin dari 3 sisi ya. Kalau dari papa memang sebetulnya yang paling berat itu waktu memang terakhir kali papa ngelakuin kesalahan dengan orang lain. Jadi di luar keluarga dia sama cewek lain dan itu nyangkut harus bayar kompensasi dan segala macam gitu. Hari itu dia udah kerja mungkin sekitar 2 tahun, nanti ada tabungan mungkin sekitar 50-60 juta lah. Memang Aldi sebetulnya nabung untuk mungkin buat merit dan buat Aldi setidaknya DP rumah dan segala macam. Dan hari itu karena sebagai anak sulung ya buat Aldi kayak oke, ini darurat, jadi Aldi keluarin semua gitu. Ya puji Tuhannya, ujungnya memang akhirnya Aldi bisa merit juga, bisa beli rumah juga, dan Tuhan itu benar-benar cukupin lebih dari cukup lah gitu. Karena kalau misalnya kalau dipikir-pikir tabungannya juga nggak cukup gitu, entah buat nikah buat kapan juga nggak tahu gitu. Terus kemudian kalau sama mama sebetulnya waktu mama dapat kesempatan masuk ke sekolah kehidupan. Hari itu mama hari itu mama masuk ke penjara karena penginjilan gitu. Dan itu Aldi harus jadi orang yang gimana ya? Papa tuh sedih banget di rumah. Terus adik juga sedih banget di rumah. Jadi kayak kalau Aldi mau sedih juga nggak bisa. Padahal kan hari itu Aldi yang paling sayang sama mama. Aldi yang kehilangan harusnya. Cuman hari itu buat Aldi gini, Aldi nggak boleh jadi yang sedih, tapi lo jadi yang kuat buat mereka gitu. Kemudian kalau sama adiknya Aldi, sebetulnya ada momen Aldi nggak ngerti ya. Dia ini selalu punya segala macam cara untuk berusaha lebih baik dari Aldi. Oh itu masalah Anak bungsu, anak nomor dua masalah nanti nomor ya. 2 bukan. Anak bungsu nggak masalah. Anak nomor Itu dua. khusus masalah anak nomor 2. Selalu bersaing dengan kakak nomor 1. Dan itu selalu insecure dan selalu marah. Nah, betul. itu masalah anak nomor 2. Sampai katanya gini, kalau misalnya anak nomor 1 punya 50.000, maka dia harus punya 50.000 tambah 1. Betul. Asal 1 aja, Betul. udah. Ya, itu masalah anak nomor 2. Dia berusaha dengan cara yang salah. Jadi dia ngambil segala sesuatu jalan yang ceritanya lebih baik daripada Aldi. Tapi akhirnya dia fail karena nggak sesuai kemampuan. Sampai satu waktu Aldi tuh ngomong sama dia, nama adiknya Samuel lah, Sam, kamu itu nggak perlu berkompetisi sama Koko. Dalam segala hal kamu jauh lebih baik. Hari itu salah satu yang sebetulnya diperebutkan itu Aldi itu selalu dapat hadiah-hadiah dari Kojos. Jadi ada beberapa jam tangan dan segala macam. Dia tuh sedih kok dia nggak pernah dapat gitu. Sampai ada satu waktu Aldi benar-benar Aldi kasih semua yang pernah Kojos kasih. Aldi kasih gini, nih loh Sam, kamu menang hari ini. Dalam segala hal, kamu mau penginjilan, kamu mau jualan dan segala macam, kamu lebih baik dari Koko. Di situ tiba-tiba hatinya tuh berubah. Tiba-tiba dia nggak berusaha compete lagi, dia punya jalannya sendiri sekarang gitu. Sekarang dia lagi di pedalaman, ada di 2 bulan, dia lagi bangun pasukan dan segala macam. Dan emang itu kekuatan dia gitu. Selama ini dia berusaha menjadi dirinya sendiri dan dia nggak pernah bisa menang karena dia berusaha jadi orang lain gitu.
betul. Keren banget sih. Berarti next kita harus panggil adik-adik ya. Bagaimana? Nasib anak nomor Nasib dua. anak nomor dua. Dibully Koko Aldi. Nyebelinnya dibully Koko. Dibully. Gitu ya, oke. Di sim ya di sini bagian sini. Sekarang dari Natasha. Kalau aku sih pas masa-masa SMA paling terberat adalah melihat orang tuaku dari cara pandang Tuhan atau orang lain melihat. Karena apa yang di rumah dan apa yang orang lain lihat kan selalu pasti berbeda ya dimanapun. Setiap manusia punya sisi-sisinya. Dan buat aku dulu struggle sekali karena memang orang tuaku ini berdua adalah orang yang dihormati, yang dilihat, yang benar-benar memegang banyak hal. Dan dulu memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Jadi ada banyak kesalahan, ada istilahnya hal-hal yang tidak baik yang aku pribadi melihat langsung gitu. Dan itu yang membuat aku harus struggle sekali dengan diriku bagaimana aku tidak marah atau tidak kesel melihat mereka dan melihat mereka dari cara pandang Tuhan. Itu dulu yang benar-benar aku sangat susah karena memang mamaku adalah seorang nabi. Dulu aku berpikir punya tuntutan seharusnya seorang nabi mengerti dong istilahnya anaknya sedang mengalami apa atau apa dulu pikirannya begitu ya. Nabinya hanya berfungsi di luar ya. Kalau di rumah dia jadi ibu, nggak pernah jadi nabi ya, betul. Iya memang. Dan itu yang harus aku istilahnya berdamai dengan diriku karena mereka berdua memang tidak terlalu mengerti, tidak terlalu mengenal, memang sangat sibuk. Memang dulu cuman bisa ketemu pagi, didoain, tumpangin tangan, berangkat sekolah, pulang malam, ketemu mereka kalau misalnya memang mereka pulang jam 9, jam 10 gitu. Jadi nggak banyak bisa ketemu dan istilahnya pasti ada tuntutan dari mereka juga. Aku yang benar-benar harus memikirkan semuanya. Jadi saya dari lingkup rumah, dari lingkup ade, dari lingkup gereja, dari lingkup apapun. Istilahnya aku dituntut untuk mengerti dan melakukannya lebih ya. Dalam kehidupanmu itu kan pernah ya sampai jual rumah gitu ya untuk bangun gereja. Iya. Ya, itu ada nggak perasaan rumah gua gitu ya terus mesti dijual buat bangun gereja gitu, gimana itu, pernah nggak terasa kesel atau gimana? Anehnya aku soal hal seperti itu tidak terlalu terkecoh sih. Tidak terlalu masalah. Tidak terlalu bukan masalah. terkecoh ya, tapi nggak terlalu berarti rela-rela juga ya. Karena mungkin dari dulu karena aku sudah diajarkan kan apapun yang kamu alami kamu larinya ke Tuhan. Jadi aku selalu doa. Jadi apapun yang aku struggle ini Tuhan aku mau berdoa lah, aku mau berdoa untuk orang tuaku apapun yang sedang mereka lewati, yang sedang mereka alami. Mau mereka mau menjual rumah atau kayak gimana ya aku percaya Engkau memelihara gitu. Karena aku gak tahu kenapa selalu mikir Tuhan gak pernah memiutangi gitu. Jadi kalau misalnya orang tuaku menyekolahkan anak-anak daerah lebih memikirkan STT, berarti aku pun akan dipelihara Tuhan gitu sih. Iya. Jadi aku mau kuliah pun memang tanya Tuhan tempatnya apa, ngambil jurusan apa dan memang aku melihat sih Tuhan itu begitu luar biasa kalau bisa dibilang uang puluhan sampai ratusan juta itu nggak pernah ada di bank gitu. Tetapi ada aja Tuhan benar-benar memelihara dengan sempurna sampai aku bisa lulus dengan cepat gitu. Itu semua karena anugerah Tuhan gitu. Nih tanya Kak Aldi nih ya, dua hal nih tanyanya Kak Aldi. Yang pertama adalah ya pasti kan papa mama pernah sering dan bahkan ya mungkin mengalami keributan yang lumayan ya. Kalau buat saya dulu ya, itu adalah momen-momen terkoyak hati saya. Pada saat mereka ribut besar ya. Itu benar-benar buat saya itu terberat daripada ekonomi kalau saya ya. Tapi tadi kan kamu tidak sebutkan tuh, kalau hal itu terjadi, kamu bagaimana? Dan reaksimu dan ngapain tuh kamu? Aldi tuh bersyukurnya gini satu sih. Jadi memang mungkin baru di umur sekitar 20-an, 21-an gitu baru papa mama itu mengizinkan untuk kita ngelihat gitu. Mereka berantem. Jadi waktu kecil mereka berantemnya diam-diam. Iya, sampai Aldi nggak pernah tahu. Wow, gitu. Hebat juga ya papa mamanya ya. Kalau saya tuh udah tahu dari sejak umur 3 tahun. Jadi waktu memang udah cukup dewasa, Aldi ngerti dan Aldi ngerti harus seperti apa. Aldi juga mungkin lebih akhirnya
ujungnya dia mendoakan mereka gitu. Jadi setelah mereka berantem, wah lempar sini, lempar sana, Aldi jagain. Kalau mama tuh kan kalau udah marah sama papa udah sampai di krauk lah apa segala Iya, gitu, Aldi digigit jagain ya kan, gitu. Setelah itu mereka bilang maafin mama papa ya. Itu yang sebetulnya juga mendamaikan sih, maafin mama papa ya, doain kita berdua. Pada waktu itu terjadi kamu tetap tenang. Iya, berusaha tenang karena dengan mukanya dia yang flat face gitu, tapi Iya. juga mungkin tetap di hati tetap berusaha Tetap aja ini gitu ya. gitu. Orang udah terbang-terbang gitu, tapi kamu tetap tenang gitu. Gitu. Ya, terus sampai satu titik ya udah akhirnya didoain gitu. Ya, terus kalau adekmu kalau begitu bagaimana? Sejujurnya Samuel lebih nggak mau tahu. Oh, iya, tidur. Jadi antara dia lagi keluar rumah atau dia di kamar nggak mau keluar. Sama sekali nggak mau keluar. Gitu. Jadi akan lebih banyak Aldi yang dipanggil gitu. Gitu. Itu sekali lagi anak sulung ya. Gitu. Anak sulung Ya. normal ya pasti. Nanti paling nih sama cuma ngomong doang, Pak Mama kenapa sih gitu. Dan dia bahkan tidak mau keluar tapi nanya sama mama Iya, kenapa sih ya iya. gitu ya. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Resumenya minta dari kokonya ya. Gitu. Recapnya kenapa nih, tadi apa yang terjadi di luar. Gitu. Aduh, lucu juga sih. Yang kedua yang tadi saya penasaran ya, kan itu uang semua udah dikasih tuh ke mama pada waktu papa salah ya. Terus kemudian, tapi kan kamu bilang kamu sempat sampai dapat rumah. Nah ini kesaksiannya bagaimana? Ini harus Wah, cerita nih. itu juga keajaiban sih. Jadi memang di saat memang Aldi tuh dalam tanda kutip Tuhan bawa segala sesuatu, akhirnya Aldi bisa menikah. Untuk menikah itu sebetulnya modal yang kita punya itu berdua cuman mungkin 10 juta gitu, benar-benar cuma 10 juta. Ini makanan aja nggak nutup ya? Iya dong. Iya. Jangankan makanan ya, make up itu, Iya. baju pengantin Sewa baju pengantin aja nggak dapat lah. cukup itu Gitu. mepet itu. Iya, 10 juta. Terus juga ya udah, pokoknya dari 10 juta itu kita ngelangkah lah, karena memang Tuhan yang minta gitu. Kemudian ya udah kita ngelangkah, kita lakuin bagian kita doa, kita ngelangkah, kita cari tempat dan segala macam, sampailah di pernikahan. Setelah di pernikahan sebetulnya H-1 pernikahan itu kita belum bisa bayar 50% DP catering gitu. Ya puji Tuhan juga orangnya baik. H-1 aja masih nggak di cancel gitu. Biasa kan H-2 minggu udah di cancel sama orangnya, besok pokoknya nggak ada makanan pokoknya Iya, gitu. karena kamu nggak Ya, bayar, iya ya kan? betul. DP aja Tapi nggak H-1 bayar. pun masih ini. Tapi ya puji Tuhannya H-1 juga ada berkat. Terus juga kalau rumah itu juga ajaib. Jadi waktu di masa perjalanan persiapan pernikahan kita itu udah taat. Pokoknya gini, harus pokoknya uang pernikahan ya uang pernikahan. Tapi nanti kalau memang ada berkat, ada uang angpau, ya berarti kita bisa buat DP rumah gitu. Nah hari itu tiba-tiba adalah rumah milenial dibangun baru di salah satu komplek elit di Bekasi gitu, Kemang Pratama. Nah kita coba ke sana, terus kita bilang pokoknya hari itu cuman suruh DP, pokoknya DP 10 juta aja. DP 10 juta untuk tanda jadi gitu. Dan kita pun doa gitu. Nah, tiba-tiba pokoknya ada orang yang ngasih kita angpau senilai itu. Jadi buat kita, oh berarti ini tanda dari Tuhan gitu. Boleh ya. Tanda dari Tuhan, kita kasihlah, masukin tanda jadi. Setelah nikah, kita yang ajaib itu angpaunya tuh gede banget gitu. Padahal sebetulnya kita juga nggak berharap dari orang, tapi orang tuh benar-benar kasih banyak banget. Sampai Padahal akhirnya bisa. menurut orang tuh semua rugi ya. Ini Betul. untung ya. Ini untung 3 kali lipat menikah, gitu. ya. Ini untung 3 kali lipat gitu. Karena mungkin kita cuma keluar 10 juta gitu Iya, dari betul. awal gitu. Dan benar-benar Tuhan berkatin sampai yang kita kaget itu setelah menikah pun kita kan baru kita bisa ngitung angpau ya. Rumah itu udah jadi 2 lantai. Dari DP 10 juta. Jadi buat Ali kayak sejujurnya hari itu kita nggak punya iman buat punya rumah, tapi menurut Ali orang-orang yang jualan rumah itu lebih punya iman daripada kita. Dibangunin sampai lantai 2. Padahal punya kita tuh desainnya beda, jadi nggak bisa dijual ke orang lain, harus dijual ke kita. Tapi kayak mereka pede, pasti mereka bisa bayar, gitu. Dan ya beneran bisa bayar, gitu. Kok bisa desainnya beda sendiri? Iya, itu juga keajaiban juga. Gitu ya. Rumah barengan semua tapi desain dalamnya beda sendiri gitu.
Wah, sekali lagi Tuhan tidak pernah berutang. Walaupun orang tua kita melayani dan mereka banyak berkorban, walaupun mereka juga banyak yang namanya tetap ya jatuh bangun dalam pelayanan, tapi Tuhan rupanya dari generasi ke generasi sangat setia. Sekarang ini ngomongin masa depan nih ya. Biasanya kalau misalnya anak sulung kan punya ada gawatnya nih, suruh meneruskan papa mama ya, modelnya, gayanya, apalagi kayak Natasha. Itu udah tanpa sadar nih, menara doa, STT, gereja, itu kan kayak menunggu melambai-lambai Natasha kan ya begitu ya. Nah Ali kan mungkin juga pelayanan papa, pelayanan mama kan panggil nih. Ini gimana nih? Apakah kalian menemukan panggilan kalian sendiri atau bagaimana? Buat saya itu juga sebuah perjuangan sih. Pada waktu biar bagaimanapun ada persekutuan di Bandung ya, dan adalah harapan orang tua untuk saya tinggal di Bandung, melanjutkan. Tapi pada waktu saya berdoa kan Tuhan justru bilang ke Kota Bekasi, dan saya sama sekali tidak melanjutkan dalam tanda kutip semua warisan dari papa mama, termasuk yayasannya dan sebagainya. Ya itu juga saya tahu cukup menggoyangkan hati mereka, dan ya biar bagaimana gitu ya. Tapi itu kan juga jadi pilihan saya. Nah sekarang bagaimana dengan kalian nih, dengan lambaian Natasha gitu ya, Aldi? Iya, Aldi lagi. Iya. Kalau dari Aldi sebetulnya memang Aldi ngerti banget sih dengan semua apa namanya tuntutan itu, dan maksudnya itu kan hal-hal yang tidak dibicarakan, diomongin Aldi nanti kamu mau papa mama mau begini ya. Tapi tanpa sadar udah ditawarkan kamu harus begini, harus begini, harus begini gitu. Memang Aldi sempatlah dalam tanda kutip menuruti lah gitu, karena kan mereka juga jalan dari orang sekuler, kemudian masuk pelayanan. Aldi coba masuk ke sekuler lah gitu. Tapi sampai satu titik Aldi justru menemukan panggilan Aldi itu bukan di sana gitu. Ada rasa nggak sejahtera, ada rasa nggak aman, ada rasa yang memang ini bukan tempat Aldi lah gitu. Sampai akhirnya Aldi memilih panggilannya Aldi. Hari ini Aldi berdiri di panggilan Aldi jadi full timer. Aldi jadi apa namanya supporting buat salah satu hamba Tuhan gitu. Jadi makanya Aldi juga memang bertolak belakang lah gitu. Tapi buat Aldi orang tua apa tidak kecewa? Sempet banget kecewa gitu, tapi memang mereka ujungnya lihat Tuhan sih gitu. Karena kalau misalnya Aldi nggak di sini juga, ya Aldi di mana gitu. Puji Tuhan lah. Memang itu salah satu hal anak sulung yang suka tidak suka akan kita hadapi ya. Nah sekarang bagaimana dengan Natasha ini ke depan? Ini masih sangat banyak nih. Kalau dari aku sih mungkin masih dalam pergumulan juga ya soal hal-hal ini, karena memang harus berdamai soal tuntutan dan tanggung jawab yang begitu besar. Dan aku sih selalu mengingatkan diri, sebenarnya kamu harus tanya serius sama Tuhan. Tuhan tuh maunya kamu apa gitu. Jangan hanya mendengarkan. Memang orang tua terkadang dari Tuhan juga ngomong berbicara, tetapi kamu pribadi dengan Tuhan tuh Tuhan maunya apa gitu. Memang aku belum bisa membayangkan benar-benar mewarisi soal kamu akan ada di STT, kamu akan ada di menara dan di gereja memegang. Tapi Tuhan masih ngajarin aku, membentuk aku istilahnya, kamu harus kemana, jalanmu di mana gitu. Tapi memang aku selalu support dalam segala hal yang orang tuaku mau, yang mungkin mereka nggak sempat pegang, aku selalu support akan hal itu, dan aku belajar dari mereka dan belajar apa yang mereka lakukan. Tetapi mungkin kedepannya Tuhan mau aku kemana, mau aku memegang apa, itu masih aku harus gumulkan lagi gitu. Karena memang banyak sekali yang aku harus ngerti, dan istilahnya wadahnya aku juga harus perbesar karena memang itu besar kan. Jadi memang aku selalu sudahlah, kalau misalnya memang itu juga ada tuntutan dan keinginan mereka, aku coba jalanin aja, tapi yang terpenting aku selalu ngikutin apa kata Tuhan dulu gitu. Iya. Sekali lagi, apapun tuntutannya ya, tapi saya sungguh-sungguh percaya ya, itu memang kekuatan dari anak sulung untuk melanjutkan, untuk mewarisi, untuk menjadi besar. Itu memang sudah jadi bagian dari yang namanya anak sulung.
Jadi jangan marah kalau jadi sulung kalau dituntut. Kenapa? Karena kamu kuat, karena itu kekuatanmu, karena itu core-mu, karena itu kamu gitu. Jadi kamu jangan pernah merasa kalau ada banyak beban, tuntutan itu sebuah hal yang membebani. Tetapi justru itu karena orang-orang itu percaya kepada anak-anak sulung dari setiap orang. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.